Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton Asmaul Husna, kembali lagi sama kita di program Asmaul Husna. Insyaallah. Kemarin kita kan ngebahas soal Al-Fatah ya Pak. Kalau Allah tuh Maha Pembuka. Tadi dulu nih, Papa ngasih ini kantong ternyata semuanya masih baru. Belum lebaran padahal. Padahal belum lebaran nih. Inilah Ar-Razzaq ya. Iya. Ngasih jas baru. Ngasih jas baru. Tinggal baca ya Fatahnya aja biar kebuka dah tuh. Iya benar. Iya. Terus lanjut. Iya, Allah tuh kan Maha Pembuka ya, pembuka jalan, pembuka rezeki. Pokoknya kalau misalnya kita udah mau datang ke Allah, insya Allah mah kebuka ya buat jalan hidup kita gitu, jadi gampang. Nah sekarang kita pengen bahas soal Ar-Razzaq, tentang Maha Pemberi rezeki gitu. Apa definisi rezeki? Kalau menurut saya sih pemirsa ya, rezeki itulah semua pemberian Allah. Itu rezeki. Makanya saya emang nggak bisa tuh pemirsa marah-marah gitu ketika nggak dikasih gitu. Kenapa? Itu rezeki. Kita suka nggak tahu tuh. Ketika nggak dikasih sebenarnya itu rezeki. Kok bisa nggak dikasih itu rezeki? Bisa nggak selamat. Oh, oke. Contoh kita pengen jadi dirut misalkan, begitu seleksi bawa wah pertarungannya luar biasa, terus kita nggak menang. Kita menganggap ya bukan rezeki gue kali, enggak, itu rezeki ente. Kenapa? Bisa jadi di perjalanan nggak selamat loh. Naik bus misalnya ketinggalan, terus dianggap bahwa itu bukan rezeki. Enggak, ketinggalan itu rezeki. Kenapa? Ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa ketemu penipu di sana, bisa kemalingan di sana, di mobil, di bus, bisa kecopetan. Terus Allah selamatkan kita. Bayangkan ya, pemberian itu bisa berupa kehilangan. Kita kehilangan, ternyata kehilangan itu rezeki. Definisinya nanti tergantung baik sangkanya kita. Oke. Baik sangka gitu. Pilihan pertama ITB, pilihan kedua misalkan UNS, atau sebaliknya, pilihan pertama UNS, pilihan kedua ITB. Ternyata dua-duanya nggak ada yang terima. Terus kita suka bilang gini, ya rezeki saya barangkali di swasta, ngecilin banget kan gitu. Ngecilin banget kan, kesana gimana sih gitu loh. Enggak gitu loh. Mau ITB, mau UNS, mau nanti swasta, itu adalah pilihan terbaik karena pemberian dari yang maha terbaik, Allah. Di situ nanti jalan kamu ada. Jadi balik lagi bagaimana prasangka kita kepada Allah gitu. Kan Allah sesuai prasangka hamba. Itu bener. Makanya kudu baik sangka terus sama Allah mah. Baik sangka terus. Kita punya apel hilang nih, set, itu rezeki. Kenapa? Bisa jadi kita kesedek sama apel yang satu ini. Atau menjadi korban apa gitu gara-gara kita megang yang satu ini. Ada seorang jamaah gitu ya, sedekah, bung, sedekah lagi, bung, sedekah lagi, bung. Terus istrinya juga ngebayang-bayangin dengan sholat sunat, duha, baca yasin, segala macem. Apa? Akan ada proyek gede. Ternyata di hari H proyek itu batal. Terus keluarga ini merenung, termenung, tercenung, baper, menganggap Allah nggak sayang, dan merasa kenapa hidupnya jauh dari rezeki. Allah yang maha tahu, lebih tahu kan sebagai Ar-Razzaq. Jangan sampai Ar-Razzaq definisinya hanya memberi. Padahal ketika dia menahan juga, dialah Ar-Razzaq, berposisi sebagai Ar-Razzaq. Dia tahu nih gitu. Maka dia tahanlah pemberian itu dengan memberikan yang lain. Apa? Memberikan kegagalan, memberikan ketidakjadian, memberikan kehangusan, memberikan kemudian pembatalan. Kenapa? Bisa jadi ketika nanti kalau dilolosin, malamnya datang maling gitu, malamnya datang pencuri, malamnya datang perampok, begal. Sehingga Allah yang maha tahu bilang nanti saja. Dan itu pemberian. Tapi ini menarik sih, maksudnya aku juga baru memahami bahwa rezeki itu bukan hanya beda, ketika papa anak beda. Maaf. Pantes sekarang episode beda ya. Iya, jadi ini ilmu baru ya pemirsa yang ada di rumah. Selama ini kita mikirnya rezeki itu sesuatu yang Allah beri
kalau itu menambah sifatnya. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Yes. Tapi ternyata yang tadinya ada jadi nggak ada juga itu rezeki ya. Rezeki. Emang balik lagi soal perspektif sih. Banyak orang yang jatuh miskin malah jadi taat beribadah kok. Gara-gara utang yang kemudian jadi taat beribadah. Ya kan? Orang kalau gara-gara masalah kemudian dia menjadi taat beribadah, murah itu. Murah. Dia membeli sorga dengan penderitaannya, murah. Murah. Artinya apa? Ya Allah sayang sama dia gitu. Seru ini. Artinya pemberian Allah menurut kita yang buruk juga itu rizki gitu. Kitanya aja mendefinisikan buruk kan. Dipersembahkan oleh Rizki itu, sekali lagi pemirsa, definisinya adalah semua pemberian Allah. Artinya pemberian Allah menurut kita yang buruk juga itu rizki gitu. Kitanya aja mendefinisikan buruk kan. Kan Allah bilang apa? Kata Allah apa? Sampai kamu menganggap aku buruk, ya itu keburukan buat kamu. Tapi sepanjang kamu menyangka itu bukan keburukan, ya itu kebaikan buat kamu. Hah? Begitu kemudian ruko kebakar, habis. Kita bisa nggak memuji Allah bahwa dia Ar-Razzaq? Annahur Razzaq. Ya Allah, engkau maha memberi rizki. Yakin saya. Akan ada 10 ruko, gitu kan? Ya. Yang lebih daripada ruko yang kau ambil ini, kenapa? Karena Antar Razzaq. Engkau ini Ar-Razzaq, gitu. Maka pada saat kita berasosiasi seperti itu, berpikir seperti itu pemirsa, maka mendadak rezeki kita juga tidak lagi sesempit ruko yang tadinya nggak dibakar, nggak terbakar. Gitu loh. Meluas gitu, jadi bisa punya setara dengan 10 ruko yang lain. Gitu. Asik kan? Asik banget. Ar-Razzaq. Tapi ngomong-ngomong udah mulai kedengeran tuh kayaknya di masjid, Pak. Kita sahur aja dulu kali ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Energen kurma berikan energi ekstra saat puasa. Masya Allah. Coba Kak Kumi, rezeki yang kita terima dari secangkir Energi. ya energi terus. Kenyang. Ar-Razzaq ini pengertiannya juga syamil wa kamil. Jadi sempurna sekali gitu. Cuman manusia ini hanya ngelihat kan cuman oh rezeki gue berarti apa air gitu. Oh minuman gitu, ya kan? Dengan berbagai jenisnya. Padahal rezeki buat kita juga apa? Bisa ngangkat yang kiri ini tuh rezeki. Berarti masih sehat. Bisa sehat, Yeah. bisa melihat, memandang itu rezeki. Gitu. Jadi rezeki bisa duduk, itu rezeki. Bisa nanti bangun lagi. Ada orang duduk nggak bisa bangun lagi loh. Iya ada. Wassalam. Dan rezeki kita juga ada, ya ini bisa mendengar ayat suci Al-Quran. Asik. Sebentar lagi nih kita nih ya. Iya. Oke. Odot. Jangan lupa pemirsa One Day One Juice ya. Kita akan mengantar beberapa ayat. Silakan setelah itu pemirsa lanjutin lagi di rumah. Iya, sekarang masuk juz ketiga. Juz ketiga. Yeay, dari Prince Hafiz. Wah. Assalamualaikum, Hafiz. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Ya, baca juz 3 tapi yang 254 nih ya. Lengkapin seayat. Ya. Ya, kaitannya sama rezeki. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Suara Hafiz nih bikin adem. Apa rizki buat Hafiz itu apa? Banyak sih. Banyak diantaranya. Ya kalau yang apa ya?
Jangan bisa ngomong itu kan dari rezeki. Bisa jalan, bisa gerak, bisa baca Quran. Nah, itu dia. Bisa baca Quran itu sebagai rizki. Nih. Bisa punya papa. Weh. Nih. Bisa punya kabir. Jadi rizki itu dari siapa? Allah. Allah sebagai siapa? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Wih, pinter banget sih Hafiz. Subhanallah. Ya, coba perhatikan ayatnya tadi. Pemirsa perhatikan ayatnya tadi. Mimma rozaqnakum. Mimma rozaqnakum. Rozak, ar-rozak, rozak itu kata kerjanya verb. Verbnya itu rozak. Ya. Kemudian yang mahanya menjadi siapa? Ar-Razzaq gitu. Allah yang memberikan, artinya semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Ketika seseorang bisa sampai ke tempat kerjaan, itu kalau tidak ada Ar-Razzaq, mati dia. Emangnya dunia ini milik dia apa? Dia bisa selamat pergi dan pulang gitu kalau tidak ada Ar-Razzaq? Betul. Asik ya? Pemirsa ikutin ya. Tuh, 2, 3. Ya Allahu ya Razzaqu. Ya Allahu ya Razzaqu. Ya Allahu ya Razzaqu. Ya Allahu ya Razzaqu. Betul, tapi segitu luasnya, syamil dan kamil, sempurna dan menyelimuti, sempurna dan menyeluruh, kita boleh loh menyebut nama Allah dari sisi Ar-Razzaq dengan meminta rizki yang khusus-khusus. Seperti apa? Ya nanti. Setelah yang berikut ini. Iya dong. Makanya belajar pemirsa ilmu yang agak beda ya, bahwa kadang-kadang ketidaksesuaian itu adalah kesesuaian. Jika rezeki yang kita terima tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita juga tetap membaca hamdalah? Penyakit kok rizki Pak Ustadz? Dipersembahkan oleh Pak, ada pertanyaan nih dari warganet. Jika rezeki yang kita terima tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita juga tetap membaca hamdalah? Yes, menurut Papa harus. Iya, tadi kan Pak ada ngomong tuh di awal kayak itu bukan hanya pada saat kita mendapatkan tambahan, tapi pengurangannya juga rezeki. Atau gagal. Itu gimana sih Pak? Iya, karena baik sangka kita itu harus tingkat tinggi. Bahwa Ar-Razzaq memberikan yang lebih baik. Saya kasih contoh, ini menarik kejadian nyata ya, ada seorang santri, ya Kak Komika Wirda, ada seorang santri, senyum loh datangnya. Assalamualaikum Ayah, gitu. Alhamdulillah saya nggak diterima di Mesir, gitu. Dan bukan ngeledek, kan ada orang yang ngomongnya ngeledek, gue nggak terima alhamdulillah gitu mukanya puas. Benar. Ini tulus gitu loh. Alhamdulillah ya saya nggak diterima di Mesir, di Al-Azhar. Kan saya excited juga ya menerima informasi ini, kan mukanya senyum, ada ketulusan. Terus Papa tanya tuh, pemirsa saya tanya, hebat ya kamu bisa memuji Allah, bisa tetap senang gitu. Apa kata dia? Gimana saya nggak senang? Pasti Allah akan berikan yang lebih baik daripada Mesir kok gitu. Dan kira-kira 2-3 minggu kemudian ada cerita jalan, kemudian dia diterima di mana? Di Turki. Bukan berarti Turki lebih baik dari Mesir ya, tapi ya secara alam, negara, dapat Eropanya juga, ya, dan uang sakunya juga beda. Itu loh, baik sangka itu. Bahkan maaf ya, di saat meninggal misalkan, sebenarnya ada sunnah soal membaca hamdalah, cuma kan kita nggak biasa nih ngucapin alhamdulillah di kematian kan, bisa di BAP polisi kita. Ini ngapa nih orang alhamdulillah gitu. Jangan-jangan apa gitu. Bener loh. Iya. Bener. Susah nih kalau kita berterima kasih karena nambah, dapet, menang, itu punya, biasa. Tapi bisa nggak ketika kita kehilangan, kurang? Terus kita bisa menyebut dia sebagai tetap Ar-Razzaq gitu. Nah, ya kan? Ini perlu latihan, Kum. Perlu latihan memang, dari kecil kudu latihan.
Hilang duit, alhamdulillah. Nggak dibagi duit, alhamdulillah. Ada makanan, alhamdulillah. Nggak ada makanan, alhamdulillah. Dulu ketika saya berhutang, pemirsa, ketika saya punya utang, Allahu Akbar. Saya panggil Ar-Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Dalam pengertian saya pengen utang tuh dilunasin. Tapi kemudian saya mengingat, sebentar nih, bahwa saya dibebani utang pun oleh Allah. Ya, inilah pemberian dia gitu loh. Allah memberikan saya jadi punya utang. Dan saya jadi punya pahala yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak berutang. Apa? Ya berdoa supaya utang saya lunas. Siapa sih orang-orang yang bisa berdoa, ya Allah lunasin utang saya? Siapa coba? Orang punya utang. Iya, itu dia. Karena itu jadi rezeki, betul kan? Iya. Gimana, Kum? Kalau menurut aku, kehilangan, kekurangan itu pada hakikatnya ujungnya tuh, kalau dilihat secara keseluruhan ya, ujungnya tuh bukan kekurangan. Jadi misalkan kita kekurangan, kalau kita meneliti, itu bukan sesuatu kekurangan gitu. Itu justru apa ya, anugerah yang dikasih ke kita, hadiah nanti, hadiah yang menanti kita gitu. Makanya belajar pemirsa ilmu yang agak beda ya, bahwa kadang-kadang ketidaksesuaian itu adalah kesesuaian. Cuma memang kita mesti sabar sih sama baik sangka. Kita nembak apa gitu, tapi yang kita dapat apa? Ternyata menurut kita nggak sesuai dengan harapan. Ternyata tidak, emang dari situ jalannya. Itu ada orang minta supaya bisa dioper ke pusat, jadi pemimpin, jadi pimpinan. Ternyata malah kebuang ke perbatasan misalkan. Apakah doanya tidak sesuai dengan harapan dia? Harapan tidak sesuai? Enggak. Kata Allah apa? Justru aku sempurnakan. Kenapa? Lupa ya, kamu belum punya istri. Kalau kamu aku jadikan pimpinan, nanti dilantik tanpa istri. Jemput dulu istri kamu sono di perbatasan. Karena habis dijemput di sana, ya kan? Balik lagi, udah dalam keadaan beristri, dia diangkat. Kuncinya sih tetap memahami bahwa dia Ar-Razzaq itu aja. Allah Ar-Razzaq, sempurna. Segala pemberiannya adalah pemberian. Apapun itu judulnya. Kemiskinan, penderitaan, beban, penyakit, itu adalah rizki dari dia. Penyakit kok rizki Pak Ustadz? Nah makanya Rasulullah bilang kan, tohur, penyakit itu tohur, pembersih, penyuci jiwa, penyuci raga. Apa bukan rizki? Nggak semua orang bisa diberikan penyakit, nggak semua orang. Wah, ini next level sih. Iya emang juga. The way of thinking-nya tuh luar biasa. Tapi aku mau geser dulu Pak. Iya siap. Udah saatnya apa? Sesi Wirda Pedi. Iya. Oke, sedikit rangkuman aja sama yang udah kita bahas tadi nih pemirsa, yang udah kita pelajari tentang Ar-Razzaq, bahwa Allah itu maha memberi rezeki. Tapi kan tadi kita udah belajar ya pemirsa, bahwa rezeki itu bukan hanya soal penambahan, tapi pengurangan juga rezeki. Bukan hanya soal kita dapat, tapi nggak dapat juga rezeki. Bukan soal kita ada, tapi nggak ada juga rezeki. Bukan soal dia kelihatan, nggak kelihatan juga rezeki. Luar biasa kan? Mungkin kita bisa belajar nih pemirsa dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bahwa ketika Nabi Allah Yusuf berada dalam sumur, ternyata dari sumur itulah menjadi jalan Nabi Allah Yusuf alaihi salam menjadi seorang raja. Nah bagaimana nih pemirsa ada di rumah ya, bahwa rezeki itu kadang-kadang nggak yang ya Allah saya mau ini, tiba-tiba langsung datang depan muka gitu kan, langsung kelihatan depan mata, enggak juga. Tapi ternyata semua itu tetap butuh proses. Gimana pemirsa? Jangan lupa diamalin ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq sebagai wirid kita pada hari ini. Iya, jadi emang Ar-Razzaq ini menyeluruh pemirsa 24 jam. 24 jam seumur hidup kita. Kalau tidak ada peran Ar-Razzaq, nggak mungkin kita bisa hidup. Betapa kemudian rizki yang paling besar adalah ampunan Allah. Nah, berbahagialah kita yang masuk di bulan suci Ramadan, pemirsa, bahwa insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan rizki yang paling besar, paling tinggi, paling hebat, paling baik, paling bagus, paling cakep, yakni adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita menyebut juga ya Allah ya Razzaq, jangan cuma duit doang asosiasinya, jangan cuma kerjaan doang asosiasinya, jangan cuma modal doang asosiasinya. Tapi termasuk juga ampunan. Ampunan. Oke, kalau gitu Pak, kita harus pamit dulu nih ya ke pemirsa semua. Insya Allah kita masih akan membahas tentang Ar-Razzaq di episode yang akan datang. Terima kasih semua penonton Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala
aduh saya nih ibadahnya dikit, kurang, tapi permintaan saya banyak. Boleh nggak ya gitu. Padahal kan kita nih ngomongin orang, dengerin aib orang, belagu, sombong, tinggi hati, bedeguk, pelit, segala macam kejahatan kan di interval sholat. Pasti itu di interval sholat. Dari subuh ke zuhur, nah di situ tuh kita bikin dosa banyak. Jangan kita melakukan apa gitu, kita cuma gembira aja pemirsa. Gembira dong, weh asik nih belum puasa gitu. Kita girang dong pemirsa, langsung kata Allah, hilang dosa kamu. Metro TV. Dipersembahkan oleh